Assalamualaikum semuanya. Nggak pernah bosen buat resep basreng karena basreng tuh the best banget. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin wadah karena aku mau buat basreng varian tahu. Jadi aku bakalan halusin 5 buah tahu. Kalau ditimbang kurang lebih 250 gram ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita saring seperti ini. Mau di blender boleh, karena di blender itu menurut aku agak sedikit ribet. Sebenarnya nggak juga sih kalau kalian mau cuci piring ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen lebih simple, disaring seperti ini atau dihalusin manual. Pokoknya dihalusin sampai halusnya tuh bener-bener merata gitu loh teman-teman. Sambil nungguin aku ngehalusin tahunya ini, aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa ya teman-teman ya. Ide takjil juga boleh, karena aku mau buat takjil yang banyak. Sekarang kan lagi bulan puasa ya teman-teman ya. Pasti banyak banget yang pengen referensi takjil-takjil gitu. Jadi langsung aja komen-komen yang banyak biar aku lebih semangat kontennya. Dan jangan lupa untuk tinggalin jempolnya yang banyak ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk share-share juga video-video aku ke teman-teman kalian. Semoga video aku tuh lebih bermanfaat lagi gitu loh teman-teman. Soalnya video-video aku kan kebanyakan ide bisnis ya. Barangkali teman kalian butuh referensi ide bisnis, terus kalian sharing, sama-sama dapat pahala dan manfaatnya ya. Jadi langsung aja di share-share ke sosial media kalian. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, kalau disaring seperti ini tahunya tuh jadi lebih gampang halusnya gitu loh teman-teman. Ini karena udah selesai aku halusin, saringannya aku bersihin ya. Dan aku bakalan tambahin 3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini karena aku males ngehalusinnya, jadi aku parut pakai telenan seperti ini ya. Ini tuh lebih efektif gitu loh, nggak makan waktu. Kalau diserut pakai serutan keju itu dia bertekstur panjang-panjang kayak keju gitu loh teman-teman. Tapi kalau ini tuh dia bener-bener halus. Kalau kalian gak punya telenan seperti yang aku punya, bisa diulek manual ataupun di blender. Kalau kalian pengen telenan kayak aku boleh ya, langsung aja dicek di deskripsi. Aku bakalan tambahin 1 butir telur untuk adonannya. Ini dimasukin semuanya aja ya, putih sama kuningnya masuk semuanya. Terus lanjut aku bakalan masukin tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya ini aku pakai takaran sendok aja ya. Untuk takarannya itu nggak terlalu munjung, tapi nggak terlalu tinggi banget gitu loh teman-teman. Kalau kalian bingung-bingung ya sebisa kalian aja. Menurut aku kurang lebih sedikit itu menurut aku nggak terlalu masalah ya. Jadi kebanyakan oke, terlalu sedikit juga nggak apa-apa. Jadi untuk tepungnya referensinya kurang lebih 10 sendok makan. Kalau bener-bener pengen ditimbang, timbang aja 100 sampai 120 gram ya teman-teman ya. Lanjut aku bakalan masukin tepung terigu. Ini aku pakai pro sedang ya, bisa pakai curah, kurang lebih 6 sendok makan. Takarannya masih tetap sama, nggak terlalu munjung tapi nggak terlalu munjung. Kalau mau ditimbang pun kurang lebih 60 gram ya teman-teman ya. Ini karena aku males ribet gitu loh, nimbang-nimbang gitu kan ribet ya. Jadi biar simple aku sendokin aja lah ya. Cemplung rebus jadi basreng. Lanjut untuk perasannya, di sini aku ada 1 sendok teh garam. Kalau nggak suka asin bisa dikurangin ya untuk perasannya ya. Terus di sini ada baking powder, kurang lebih aku pakai setengah sendok teh. Lanjut di sini aku ada Royco. Ini aku pakai yang rasa ayam, kurang lebih 1 bungkus. Kalau kalian nggak suka asin, untuk perasannya dikurangin ya. Soalnya basreng aku tuh sedikit keasinan gitu loh. Kalau aku sendiri sih nggak asin ya, tapi buat teman-teman yang nggak suka asin, ini kayaknya di skip deh. Soalnya keasinan gitu kemarin aku pas buatnya. Jadi kalau kalian mau buat ini, untuk garamnya dikurangin aja ya untuk takarannya, atau dikoreksi-koreksi rasa gitu biar rasanya sesuai selera kalian. Kalau kalian mau ditambahin bawang goreng bubuk, maksud aku bawang goreng yang dihalusin, ini tuh tambah mantul gitu loh teman-teman. Pasti rasanya kayak bakso banget. Bakso itu kan kalau dikasih bawang goreng tuh lebih gurih gitu loh teman-teman. Cuman karena aku nggak punya bawang goreng, jadi aku nggak bisa tambahin bawang goreng. Jadi kalau kalian punya bawang goreng, ini ditambahin langsung pasti the best banget sih rasanya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, kita langsung aja bentuk-bentuk ya teman-teman ya. Ini aku gulung-gulung aja ya seperti ini. Biasanya kan aku pencet-pencet gitu kayak buat bakso beneran. Daripada ribet ya, aku gulung-gulung seperti ini aja. Langsung aja aku siapin air. Jangan lupa dikasih minyak biar dia tuh nggak lengket satu sama lain. Setelah
airnya ini tuh agak panas, kita langsung aja masukin baksonya. Ini tuh mirip banget kayak bakso, kalau kalian nggak percaya sok langsung aja dicobain. Jadi ini tuh rasanya nggak kayak cilok gitu loh teman-teman. Kalau cilok kan kenyal-kenyal gitu kan, ini tuh nggak, bener-bener bakso kayak bakso daging gitu. Kalau kalian nggak percaya langsung di recook. Jadi ini tuh direbus biasa aja kayak bakso biasa gitu, kayak bakso ayam, bakso sapi gitu. Kayak gini aja ya, pokoknya ini kita bentuk-bentuk semuanya untuk satu resep, jadinya sebanyak ini dong. Ini aku aduk setelah airnya mendidih ya, soalnya kalau airnya belum mendidih kayak rawan penyok gitu nggak sih. Jadi biar dia nggak penyok, aku tunggu sampai dia mendidih. Setelah mendidih aku aduk seperti ini. Jangan langsung asal diangkat walaupun dia udah ngambang, biasanya dalamnya itu masih mentah ya. Kita tunggu kurang lebih 5-10 menit, pokoknya sampai dia bener-bener mateng sampai ke dalam-dalam gitu. Kalau menurut kalian ini udah mateng, caranya simpel ya, tinggal ditusuk aja baksonya. Kalau dia udah nggak lengket di lidi, itu berarti udah mateng ya teman-teman ya. Karena ini tadi udah aku tes dan udah mateng juga, sorry nggak aku tunjukin. Ini langsung aja aku angkat seperti ini dan langsung aku tiriskan biar kadar airnya tuh nggak terlalu banyak gitu loh. Setelah ditiriskan seperti ini, kita tunggu sampai dia bener-bener dingin seperti ini. Setelah itu kita langsung aja potong-potong. Ini kita potong kayak bunga gitu loh teman-teman, jadi jangan sampai patah gitu. Kita bentuk seperti ini aja, seperti basreng pada umumnya, biar dia tuh ngembang, mekar, dan enak gak sih? Ya gitulah. Dan untuk olesannya di sini aku pakai tepung terigu ya, kurang lebih seperti ini aja. Kalau pakai tepung tapioka nanti dia lengket-lengket gitu loh teman-teman, jadi lebih ribet kita ngembanginnya. Jadi biar lebih gampang kita ngembanginnya nanti pas digoreng, jadi aku pakai tepung terigu seperti ini. Kalian bisa lihat ya, lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Di sini aku udah siapin penggorengnya, dipastiin lagi penggorengannya udah bener-bener panas ya. Kalau udah, kita langsung aja siap goreng. Digoreng seperti biasa aja, seperti ini. Untuk apinya jangan terlalu kecil dan jangan terlalu gede, pakai api sedang aja biar masaknya itu nggak terlalu lama gitu loh. Kalau pakai api yang super kecil kelamaan ya teman-teman ya. Kalau pakai api yang gede dia cepet banget gosongnya. Jadi saran dari aku pakai api yang sedang aja. Dan ini kalau udah mulai garing kayak gini, kita bantu ngembanginnya kayak gini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat, gara-gara ini pakai tepung terigu, jadi tuh dia nggak terlalu lengket, jadi kita lebih gampang gitu loh ngembanginnya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh, ini nanti hasilnya setelah mateng, rasa tahunya tuh hilang teman-teman, seperti bakso pada umumnya, kayak basreng daging gitu loh. Jadi kalau kalian nggak percaya, selain basreng Indomie, basreng tahu ini tuh bisa banget dicobain karena hasilnya ngembang dan kopong gitu loh, dan kokoh juga. Walaupun dia kopong, dia tuh kokoh, pokoknya nggak lembek gitu loh teman-teman. Bener-bener super enak sih, bisa banget dijadiin referensi jualan gitu. Kalau kalian jualan basreng, ini bisa jadi varian basreng baru deh. Kan biasanya kita buat jualan basreng tuh basreng ayam, basreng ikan. Terus kemarin aku udah buat varian Indomie, sekarang aku buat yang tahu. Next aku bakalan buat basreng kentang. Jadi kalau kalian penasaran sama basreng kentang aku, komen aja langsung yang banyak. Kalau kalian mau dibuatin basreng kentang, langsung aja komen-komen yang banyak, aku bakalan buatin spesial buat kalian. Jadi varian basreng tuh banyak dan pastinya gak bakal ngebosenin sih kalau banyak varian kayak gini. Tuh, ini kita goreng sampai kecoklatan, pokoknya sampai dia ngembang seperti ini. Kalau udah, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Kita goreng semuanya sampai habis. Sorry banget ya teman-teman ya, kemarin pas aku buat ini tuh lupa ngitungnya berapa. Pokoknya kalau kalian jualan ini pasti balik modalnya sih, soalnya biasanya basreng kayak gini, kalau basreng ikan, maksud aku ayam gitu, bisa 8.000 loh per bijinya. Kalau kayak gini mungkin kalau dijual 2.000 masih oke banget ya teman-teman ya. Soalnya cobain deh, aku nggak bohong, ini tuh nggak ada rasa tahu-tahunya gitu. Ini dia hasilnya setelah aku goreng. Sebenarnya hasilnya lebih banyak dari ini ya, cuman nggak aku tunjukin semuanya. Tuh, kalau kalian nggak percaya, aku bakalan tunjukin sekopong dan selembut apa dia. Pokoknya dia nggak kenyal-kenyal kayak cilok gitu tuh, beneran kayak bakso daging ya. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Berongga banget teman-teman, Masya Allah, ini tuh enak banget. Pokoknya buat kalian yang penasaran langsung aja dicobain sih, enak banget ini.
bisa dijadiin varian, bener-bener bisa dijadiin varian apa, dijadiin jajanan cemilan pas hujan-hujan gitu. Ini the best banget sih. Thank you buat kalian yang udah nonton.